Ini saya Google laki-laki gondrong. Nah itu muncul tuh laki-laki gondrong di Google, itu yang paling atas. Itu saya ambil. Mohon maaf dari hati sanubariku yang paling dalam. Gak apa-apa. Entok mengalah. Mengenai si Ratu Entok, selebgram Medan yang menghina gambar Tuhan Yesus dengan tidak senonoh, akhirnya viral dan banyak menuai kecaman dari berbagai pihak. Dan kabarnya kasus ini akan diproses secara hukum jika tidak ada itikat baik dari si Ratu Entok ini. Ya mungkin karena panik ya, karena hinaannya terhadap gambar Yesus itu menjadi viral, Ratu Entok pun buru-buru melakukan klarifikasi di live Instagramnya atau juga di live TikToknya ini ya. Walaupun saya tidak menemukan potongan live-nya yang secara utuh gitu ya, setidaknya ada beberapa momen yang berhasil direkam layar oleh netizen dan diunggah ke sosial media. Ini dia video klarifikasinya. Ini saya Google laki-laki gondrong. Nah itu muncul tuh laki-laki gondrong di Google, itu yang paling atas. Itu saya ambil. Nah bagi saya berarti dia banyak dikenal orang, karena di Google dia paling atas. Nah dan saya tidak tahu dia siapa, dia dari agama apa, dia itu apa, saya nggak tahu. Karena saya tidak kenal, saya hanya peduli dengan agama saya. Jadi di sini si Entok ini dia klarifikasi kalau dia tidak tahu siapa sosok dalam foto yang sempat dia hina dan dia hujat sebelumnya ya. Tentu saja ini jelas-jelas merupakan taki ya alias ngeles ya, karena si Entok ini pasti tahu lah siapa sosok dalam gambar tersebut. Karena dia ini orang Medan dan juga tinggal di daerah yang orang Kristennya itu lumayan banyak gitu loh. Dan saya yakin tetangga-tetangganya atau bahkan teman-temannya juga pasti banyak yang Kristen. Jadi pastilah dia tahu itu gambar siapa ya, karena dia bukan anak kecil lagi. Apalagi sebelumnya si Entok ini dulu juga dia sempat ya, dia pernah debat dengan Elia Miron ya, di TikTok juga secara live ya. Itu berdebat soal agama, jadi pasti pemahamannya tentang agama Kristen itu ya minimal ada lah ya, minimal tahulah siapa itu Yesus Kristus dan bagaimana penggambarannya gitu di dalam foto-foto yang beredar di Google dan sebagainya ya. Ya jadi ternyata selain si Entok ini penghujat, makhluk transgender ini juga ternyata seorang yang tukang ngeles teman-teman. Lalu yang kedua dia juga ngeles tuh ya, dia bilang katanya dia nggak tahu siapa sosok dalam foto yang dia hina dan dia hujat. Katanya dia hanya searching di Google dengan kata kunci laki-laki gondrong ya. Jadi ini ngeles ya teman-teman, ini adalah ngeles bintakia ya. Karena kalau kita ketik kata kunci laki-laki gondrong di pencarian Google, maka gambar-gambar yang keluar itu tidak ada sama sekali gambar Yesus. Yang keluar itu adalah gambar model-model laki-laki yang rambutnya gondrong. Sama sekali tidak ada gambar Yesus di situ. Tapi kalau di Google kita searching dengan kata kunci atau kata pencarian Yesus Kristus, barulah gambar Yesus itu akan muncul ya. Jadi artinya si Entok ini memang sudah tahu bahwa itu Yesus Kristus dan ia memang sudah mempersiapkan itu untuk dihina dan dihujat di kontennya. Saya nggak tahu tujuannya apa, mungkin biar rame kali ya. Sekarang kita lihat lagi video klarifikasinya yang lain. Sanubari, kalau memang pun aku salah memegang foto itu karena aku tidak seiman sama kalian, aku minta maaf. Dan aku berjanji tidak akan pernah megang foto itu lagi. Tidak akan pernah aku pegang foto itu lagi sampai kapanpun. Hanya itu saja. Dan kalian juga, aku sudah memaafkan semua orang-orang yang sudah berkata jahat, sudah menuduh, sudah menyakiti hati oleh aku. Maafkan kalian. Kalian gak usah minta sama aku langsung bilang maaf sama kalian. Semoga nanti di padang mahsyar kalian tidak cari-cari Entok, kalian tidak cari-cari aku. Karena itu hanya membuat aku juga tersiksa di padang mahsyar, harus melayani pertanyaan-pertanyaan daripada malaikat. Aku maafkan semua orang yang sudah berkata B1, B2, berkata-kata kelamin, kata-kata kotor, segala macam sama aku, memfitnah-fitnah aku ikhlas. Kalian gak perlu mencari-cari aku di padang mahsyar. Dan aku juga berharap kalian tidak akan pernah aku cari-cari di padang mahsyar. Aku hanya bisa bilang kekuatan aku saat ini hanya maaf. Ya, lagu lama terjadi lagi teman-teman ya. Giliran sudah menghina dan kemudian viral, baru bikin drama minta maaf sambil nangis-nangis ya.
Dan lucunya masih sempat-sempatnya dia playing victim, salahkan orang, dan bawa-bawa ajaran Islam, sampai bawa-bawa padang masyar segala lagi ya. Ini orang fix sepertinya memang lagi sakit dan butuh pemulihan kondisi ya. Bukan hanya dipulihkan agar dia ini kembali kepada kodratnya sebagai laki-laki, tapi juga harus dipulihkan agar hati dan pikirannya itu dibersihkan gitu loh. Dari ajaran-ajaran yang suka menghina, bertakia, atau berbohong dengan membawa-bawa agama ya. Ini bahaya sekali orang-orang seperti ini. Mungkin perlu dites masuk ke sel sekali ya, siapa tahu itu bisa akhirnya membentuk kepribadiannya menjadi lebih baik dan bertobat dari dosa menghujat dan bertakia. Coba aja dites dulu, masukkan ke penjara ya. Siapa tahu nanti ketika dia keluar dari penjara, akhirnya dia menyadari segala kesalahannya ya. Tapi kalau menurut saya pribadi ya, kalau kita melihat dari sisi yang lain, khususnya sisi komersil ya, sepertinya si Entok ini, apalagi profesinya sebagai selebgram, dia ini memang sengaja mencari sensasi dengan menghujat gambar Yesus, dengan tujuan supaya akun sosial medianya itu ya mulai dari Instagram, TikTok, atau yang lain-lainnya, itu menjadi ramai dan diperbincangkan oleh banyak orang gitu. Sehingga insight-nya ataupun algoritmanya itu menjadi naik teman-teman. Dan dia bisa dapat banyak keuntungan, bisa dapat banyak cuan dari situ ya, dari semua akun sosial medianya ngerame gara-gara dia menghujat gambar Tuhan Yesus ini. Dan dia tidak peduli nantinya bakal dihujat atau dilaporkan, karena mungkin menurut dia kalau nanti kasusnya ini rame, ya akun sosial medianya rame, dia dapat banyak keuntungan dari situ, ya udah nanti dia tinggal klarifikasi, dia tinggal minta maaf sambil nangis-nangis, kan beres gitu ya. Apalagi mungkin dalam pemahamannya kan orang-orang Kristen itu pemaaf gitu, kan orang-orang Kristen itu kasih, kan orang-orang Kristen itu nggak suka main lapor-lapor. Nah inilah makanya saya tekankan ya teman-teman, kita memang orang Kristen diajarkan apa itu yang namanya kasih. Tapi harus adil juga. Jangan cuma kasih tapi kita mengabaikan yang namanya keadilan. Apalagi negara kita ini adalah negara hukum. Jadi segala sesuatu tindakan yang merugikan orang lain atau tindakan yang tidak baik tentu harus ada konsekuensinya supaya bisa membuat efek jera dan juga mendisiplinkan orang yang telah melakukan tindakan tersebut, teman-teman. Jadi kalau kita mau menjadi orang Kristen itu jangan apatis ya, jangan hanya mengandalkan kasih yang buta, tetapi tidak mendidik dan tidak mendisiplin, teman-teman. Itu bahaya itu. Akhirnya bisa dimanfaatkan oleh orang-orang seperti Ratu Entok ini, teman-teman. Itulah kenapa saya harap ya, kasus seperti ini tuh jangan selesai hanya sampai di permintaan maaf ya. Memang kita ini memaafkan ya, tapi keadilan tetap harus dijalankan. Ya, harus benar-benar ada namanya proses hukum agar orang-orang yang suka mengolok-ngolok agama untuk kepentingan pribadi itu ada efek jerahnya, teman-teman. Oh ya, sekedar informasi nih ya, laporan ternyata sudah dibuat oleh Bangso Batak ya di Polda Sumut. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Usai viral di media sosial, seorang Ratu Entok yang mengolok-olok Tuhan Yesus. Dan Ratu Entok ini bukan hanya saja sekali yang melakukan penghinaan kepada Tuhan Yesus Kristus berulang-ulang, dan semakin ia berulah untuk meredakan Tuhan Yesus. Nah, pada kali ini ia mengolok-olok gambar Tuhan Yesus dengan sikap yang tidak beradab, saudara. Dan video itu sudah ramai diviralkan dan diupload di media sosial, baik di FB, TikTok, Instagram, dan video. Ratu Entok sudah mulai panik, bahkan mulai melakukan klarifikasi dengan nangis-nangis di akun media sosialnya. Dan ia melakukan satu strategi yang sebenarnya sudah lama. Dia mengatakan dia tidak tahu gambar Tuhan Yesus itu. Dia tidak tahu Tuhannya siapa, sesembahnya siapa. Dia mengambil di Google, lalu ada foto yang paling pertama, dia ambil foto yang seorang yang gondrong, dan ia mengata-ngatai foto tersebut. Ratu Entok ini ia mengklarifikasi seolah-olah dia itu tidak tahu gambar Tuhan Yesus Kristus. Itu omong kosong, karena di Sumatera Utara Ratu Entok ini ia tinggal
di mayoritas Kristen di sana. Masa dia tidak tahu kalau gambar itu adalah gambar Tuhan Yesus Kristus, sesembahan Tuhan orang Kristen. Bahkan dia memiliki teman-teman dan sahabatnya orang Kristen, ya. Itu omong kosong yang dia klarifikasi tentang ketidaktahuannya terkait dengan foto itu. Tapi menurut saya Ratu Entok ini sungguh sangat keterlaluan. Bagi saya, ia sudah membuat keresahan terhadap masyarakat, terutama umat Kristiani di Indonesia. Mohon kepada kepolisian Sumatera Utara untuk terus melakukan tindakan tegas. Ratu Entok ini harus ditangkap, diadili, dan dipenjara. Sebab ia sudah mencederai sesembahan agama lain. Ia sudah membuat gaduh masyarakat terkait dengan penghinaannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekalipun Ratu Entok ini sudah mengklarifikasi segala macam dan lain sebagainya, sebaiknya saya tetap sarankan untuk dicobloskan wanita ini ke dalam penjara, ya, supaya kapok, saudara. Harus ada efek jerat, ya, yang dia harus terima. Harus ada sanksi, saudara, karena penghinaannya terhadap iman kekristenan di media sosial sungguh sangat di luar nalar dan di luar dugaan, saudara. Tidak manusiawi sama sekali. Sekali lagi, sekalipun dia sudah klarifikasi, tetap ditangkap, diadili, dan dipenjarakan. Oleh karenanya, tidak cukup hanya meminta maaf di media sosial, tidak cukup hanya mengklarifikasi di media sosial, tetapi harus ada efek jerat. Ya, polisi tidak perlu takut dan gentar kepada manusia-manusia yang memecah belah antara umat beragama dan bangsa pada umumnya. Ya, pernyataan wanita ini sungguh sangat meresahkan dan memicu konflik antara umat beragama. Sekali lagi, tangkap, adili, dan penjara. Itulah solusi yang tepat terhadap manusia yang satu ini. Oleh karenanya, saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara di dalam video tersebut? Oleh sebab itu, silakan berkomentar di kolom komentar. Kiranya komentar saudara, komentar yang membangun, komentar yang mengedukasi, komentar yang bermanfaat. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habagen, kita melihat hari-hari ini yang sangat viral di media sosial, baik di TikTok, di Facebook, di YouTube, dan di Instagram. Itu lagi membicarakan tentang Ratu Entok, sang penghujat Yesus Kristus. Nah, dan kita juga melihat pihak yang berwajib belum bertindak tegas. Nah, Bapak Ibu, kalau memang Ratu Entok tidak ditindak tegas, tidak dijebloskan dalam penjara, berarti hukum penistaan agama ini hanya berlaku bagi minoritas. Bagi mayoritas, sepertinya tidak berlaku. Kalau minoritas yang melakukan, entah itu Kristen, entah itu Buddha, entah itu Hindu, itu cepat sekali ditindak, saudara. Hukum itu cepat sekali, bergerak begitu cepat. Secepat kilat hukum itu bergerak. Tetapi kalau dari golongan tersebut, dari agama satu itu, ini harus menunggu waktu yang sangat lama, Bapak Ibu. Entah beberapa hari, entah seminggu, entah 1, 2, 3, 4 hari, entah seminggu. Tapi kalau yang melakukan itu minoritas, dalam waktu 24 jam, langsung ditangkap, Bapak Ibu. Nah, ini kenapa? Ada apa? Apakah hukum penistaan agama itu pandang bulu? Apakah hukum penistaan agama itu hanya berlaku bagi agama minoritas? Atau bagaimana? Nah, kenapa belum ditindak? Dan kita akan terus bersuara dan akan kita viralkan terus, Bapak Ibu. Karena banyak sekali orang yang bersuara. Netizen daripada di Medan itu bersuara terus. Dan yang melaporkan itu bukan orang sembarangan. Ada lawyer-lawyer tertentu di daerah Sumatera yang melaporkan si penghujat tersebut. Tapi kita mendapatkan informasi di media sosial, kita disuruh tunggu, Bapak Ibu. Ada apa ini? Kenapa disuruh tunggu? Sampai kapan disuruh tunggu? Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau memang tidak ada tindak lanjut dan tidak dijebloskan dalam penjara, berarti benar hukum penistaan agama sepertinya hanya berpihak bla 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 dan bla 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 bla. Nah, saudaraku dikasih Tuhan,
Bagaimana komentar Bapak Ibu semua di saat mendapatkan kabar tentang Ratu Entok yang menghujat Yesus? Nah, memaafkan, kita memang memaafkan. Bahkan banyak orang bilang kita maafkan. Tetapi bagaimana dengan hukum penistaan agama? Ini yang perlu kita tanyakan. Bagaimana dengan hukum penistaan agama tersebut? Benarkah ada hukum penistaan agama di Indonesia ini atau tidak ada? Kalau memang ada, berarti hukum penistaan agama yang dibuat ini berlaku untuk semua agama. Bukan berlaku untuk agama-agama tertentu dan tidak berlaku untuk agama tertentu. Ayo tegakkan hukum penistaan agama. Kalau memang tidak ada, hapus hukum penistaan agama. Biarkan orang yang beragama saling menghina. Biarkan orang yang beragama saling mengejek, saling mengolok-olok. Nanti yang akan mendapatkan pertanggungjawaban di depan Tuhan nantinya. Masing-masing mempertanggungjawabkan di depan Tuhan. Perbuatan yang dilakukan masa dunia ini biar Tuhan yang menindak. Biar Tuhan yang bertindak. Hukum itu tidak usah bertindak terhadap siapapun. Hapus saja hukum penistaan agama. Oke, terima kasih.